Selamat pagi Winners, selamat pagi Ibu Selen. Ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Yohanes. Saya ingin berbagi dengan semua orang, tapi khusus hari ini saya ingin cerita dari Ibu Selen sendiri mengenai bagaimana sehingga Ibu Selen bisa jadi yakin dan percaya dengan produk transfer factor. Silakan Ibu. Awal permula, saya nggak begitu percaya dengan MLM. Semua itu saya anggap bohong. Karena saya nggak yakin dengan obat-obat yang diusin MLM. Tapi setelah pengalaman saya, suami saya sakit. Sebelumnya suami saya udah 6 kali masuk rumah sakit. 6 kali ya? 6 kali, hampir 3 tahun 6 kali. Masa keluar rumah sakit ya, suaminya Ibu Selen ya? Terus ucusnya ada infeksi, dokter bilang itu nggak bisa disembuhin, cuman bisa dengan cara makannya lebih teliti. Jadi setiap setahun harus 2 kali masuk rumah sakit, buang-buang air, panis dikit gitu, kadang 3 kali gitu, belum tentu, tergantung makannya. Jadi nggak ada obat sih. Kalau udah kuah pendarahan tuh nggak ada obat, cuma diinfus, terus dikasih obat buat bentin darah. Tergantung, kadang kalau makannya nggak makan gitu, makan keras, dia baik sendiri. Tapi tiba-tiba bisa kambuh, buang-buang. Setelah keluar rumah sakit terakhir, berapa bulan kemudian, suami saya kena stroke. Karena stroke di tahun keberapa? Setelah masuk keluar rumah sakit itu, tahun keberapa? Berapa bulan kemudian. Berapa bulan kemudian ya? Ya, itu jadi pendarahan di otak. Jadi dokter suruh operasi, darahnya disedot keluar. Waktu perdarahan di otak itu dalam keadaan sudah di rumah sakit atau di rumah? Belum, di rumah. Di rumah ya? Nah, dibawa ke UGD, ternyata udah kena stroke sebelah. Kaki nggak bisa bergerak, lemah. Terus dirawat di rumah sakit, dokter bilang mesti dioperasi, darahnya sedot keluar, jadi dibuka kepalanya di atas, terus dioperasi. Tadinya masih bisa jalan, tetap bisa bicara normal, teman kakinya lemas sebelah. Nah, terus begitu dioperasi keluar udah nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara, juga nggak begitu kenalin orang. Memorinya hilang. Saya hilang. Setelah 4-5 hari di rumah sakit dia kena infeksi paru. Tambah nggak sadar, panasnya tinggi hampir 40. Infeksi parunya di rumah sakit ya? Ya, di rumah sakit. Jadi panas hampir 40. 40 panas. Jadi napasnya udah 1-2. Mengap-ngap gitu. Dokter bilang kalau tidak dipasang alat bantu napas, Ya. besok lewat. Sudah divonis begitu ya, misalnya. Lewat. Jadi saya bingung, anak saya yang putusin gimana mau pasang alat atau. Tapi dokter bilang kalau pasang alat dia sembuh atau meninggal baru saya cabut. Dalam keadaan begitu terus nggak bisa dipasang terus. Jadi anak saya putusin oke deh. Jadi dicoba. Pasang alat tergantung pasti sama Ya. alat ya. Kalau Jadi kita cabut berarti kita membunuh. Jadi kalau dicabut lagi kalau sembuh. Jadi anaknya ya dicoba masuk ICU kira-kira 5 hari, panas turun dia sembuh. Tapi keluar dari rumah sakit nggak bisa bicara, nggak sadarkan diri, udah matanya naik ke atas, udah badannya semua nggak bisa bergerak, udah lumpuh total hampir, cuma tangan mungkin sedikit bisa bergerak, udah nggak bisa makan, nggak bisa apa. Dimasuk di ruangan perawatan yang biasa, terus cuma seminggu hampir 10 hari cuma infus saja, begitu keadaan tidak membaik ya. Jadi saya minta dirawat di rumah aja. Dokter juga bilang itu udah maksimal, dokter udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya udah saya rawat di rumah. Dokter juga ada satu dokter bilang itu akan berulang-ulang kena infeksi paru lagi, karena dia tidur terus, tidak bergerak, dirancang tidak bergerak, itu kan cenderung bisa kena paru lagi, udah basah mungkin. Nah, yang bagus ya, infeksi paru ya. Ya. Jadi saya dibawa di rumah, dirawat di rumah. Setelah 1 minggu, hampir 1 minggu,
itu tiba-tiba punggungnya udah mulai ada luka. Lama berbaring ya. Jadi itu dekobitus namanya. Ya. Luka ya. Ya, luka. Jadi saya bingung. Karena nggak bisa dijemur kan, orangnya begitu tiduran bagaimana juga udah kaku gitu kan. Dia nggak sadar, pucet muka kayak nggak ada darah gitu. Terus saya bingung, gimana ya? Sedangkan ya harus dijemur. Jadi saya waktu itu ada teman, waktu suami saya masuk rumah sakit, kasih unjuk. Ada obat dari Amerika. Jadi ibu kenal dari teman ibu ya? Kasih unjuk ini bisa jadi saya juga nggak tahu itu obat apa. Jadi sebetulnya saya udah pengen kasih waktu di Indonesia tapi takut. Jadi setelah itu saya coba kasih. Suami saya nggak bisa makan. Berapa lama ibu diamin produk tersebut dari waktu ibu kenal Transavector? Berapa lama ibu pertama kali belum infeksi paru udah dikenali, tapi saya nggak berani kasih karena di rumah sakit juga nggak berani kasih saya. Takut, karena saya waktu itu belum tahu itu obat apa, saya kirain obat, saya nggak tahu itu kalau nutrisi kan. Nah setelah di rumah, terus saya bingung, gimana ya? Ya udah coba untung-untungan ya udah. Anak saya bilang sama anak saya bilang udah nggak ada jalan lain, coba aja. Saya coba taruh di itu sonde, suami saya nggak bisa makan di sonde, pakai sonde terus. Buka kapsulnya taruh di sonde, cuma 1 butir. Seperti itu, saya nggak ngerti, saya nggak berani coba 1 butir, sore dikasih, terus sore dikasih 1 butir, cuma 4 hari dia merah mukanya segar, badannya lemes yang kaku. Dari tadi yang udah pucat merah, segar. Terus dia mulai lemes badannya, nggak kaku seperti semula. Terus saya susternya terapi pelan-pelan. Akhirnya sonde dicabut. Dia cabut sendiri waktu itu karena bisa bergerak kan. Jadi cabut. Suami ibu Selen mencabut sendiri? Sonde ya. Sebetulnya itu dokter dari awal nggak boleh. Harusnya mas sonde terus. Jadi nggak boleh pakai sendok, tapi mas suster dicoba pakai sendok. Waktu udah setelah makan TF, dia bisa tolong 1 gelas. Tapi dia udah mulai sadar. 3 tahun bisa bicara, belajar bicara. Setelah itu dia belajar bicara. Kaki tapi mulai bergerak. Kemudian bisa miring dan mulai belajar pelan-pelan, belajar duduk. Nah terus akhirnya dia bisa bicara, bisa minta makan bubur, minta makan kue, saya kasih semua karena dokter bilang boleh. Setelah duduk dia mulai bisa bergerak, mulai belajar makan, terus semuanya belajar makan sendiri, mulai duduk tidak bersandar. Terus akhirnya saya suruh suster dipapah, mulai bergerak kakinya, dipapah, dijemur di depan. Itu sampai dia belajar jalan, belajar berdiri di kamar, semuanya cuma dengan waktu 2 bulan. 2 bulan? Dia tapi bisa selama jalan. itu ibu tetap kasih Transavector? Terus, nggak berhenti sampai sekarang. Itu sampai 2 bulan, dia bisa jalan. Terus ada perkembangan yang pelan-pelan baik, ya? Dari pakai walker, pakai tongkat, akhirnya merambat dia jalan sendiri. Akhirnya bisa jalan ke pasar, ya udah 2 bulan. Jadi yang naik sepeda gimana? Setelah ada orang-orang sekitar atau tetangga ibu, ada atau yang di pasar juga malah terheran-heran gitu loh Bu, ya. Karena suaminya ibu Selen sampai bisa naik sepeda. Ya, gitu. Setelah dia baik sembuh bisa jalan, kakinya bengkak, agak hitam dan bengkak. Waktu itu saya kasih TF-nya itu, Transavector itu cuma 2 butir sehari. Terus saya bilang sama anak-anak itu kaki papa bengkak, bawa ke dokter karena anak belum sempat. Ya udah, saya bilang tambahin ya TF ya dosisnya, makan su yang lebih banyak. Dosisnya tambahin. Terserah dia mau makan berapa. Akhirnya dosis tambahin, kempes, sembuh kakinya. Semua pulih. Setelah pulih sekarang kurang lebih udah jalan kemana, pergi jauh-jauh, bisa ke pasar. Sekarang udah setelah hampir setahun lebih, hampir 2 tahun dia udah bisa naik sepeda. Kalau nggak salah kan ibu bikin combro Bu ya? Ya. Kan ibu punya combro kan terkenal di Ambasador tuh, ya. Di Mall Ambasador. Ya. Kata saya dengar juga Bapak bisa parut sampai berapa kilo tuh ya? Pakai Itu mesin, kan juga tuh, Bu. Coba bisa ibu cerita, bantuin Bu. parut. Ya. Setelah itu dia bantuin, semua Ya. bisa bantuin. Terus belakangan dia bisa naik sepeda ke gereja naik. Kan mereka anak-anak nggak mau antar karena nggak kasih jauh-jauh. Dia pergi sendiri nekat. Naik mikrolet sendiri pergi ke Rawamangun dari Cipinang Elok.
semua dilakukan sendiri. Udah nggak seperti orang sakit, dia nyebrang kemana jalan. Luar biasa. Sekarang lebih sehat dari sebelum dia sakit stroke. Sebelum dia sakit perdana Umur itu. berapa itu? Umurnya sekarang ya kurang lebih 68. Sudah 68, sudah dari Sekarang seger, kelihatan lebih muda. sekali ya. Dari Seger sehat-sehat mukanya lebih merah. bagus ya. Bagus seger. Sekarang udah sehat semuanya. Tapi tetap suami saya makan obat itu. Karena dokter bilang yang penting makan obat darah tinggi, nggak boleh lepas. Saya nggak makan apa-apa. Suami saya cuma makan obat darah tinggi dan obat tanpa faktor. Itu aja. Setiap hari makan. Buat jaga kondisi supaya nggak. Sejak makan obat tanpa faktor, tanpa disadar, suami saya selama 2 tahun itu ususnya tidak berdarah lagi. Nggak pernah berdarah lagi loh. Sebelumnya gimana? Sebelumnya kan setahun mesti 2 kali masuk rumah sakit. Setiap makan yang agak keras sedikit, nggak dia rasa, nggak tahu, nggak sadar makan agak keras, dia kumat, masih buang-buang air darah. Ususnya udah nggak normal, nggak seperti yang normal. Dokter bilang udah sulit sembuhin, udah banyak yang luka sembuh, luka ususnya udah banyak. Jadi sekarang udah sampai hampir 2 tahunan lebih ya, udah sehat gitu ya, nggak perdarahan lagi ususnya. Setelah makan TFI itu, saya sih sebetulnya nggak sengaja ya makan TF sembuhin ususnya, enggak, maksudnya buat pulihin dia. Waktu itu kan kena stroke, buat pulihin biar dia fit lagi, bisa jalan. Tahu-taunya dia punya usus ikut sembuh, pulih semua. Jadi dari tidak percaya sama sekali, Sekarang percaya. Sakit flu, semua di rumah makannya TF, tidak makan obat flu lagi. dan langsung sembuh ya. Sembuh. Makan semua, saya jadi nggak makan itu. Jadi semua serumah minum tanpa faktor. Jadi sakit flu semua anak-anak makan. Jadi kalau lagi kurang tidur makan gitu. Semua kita ngandalin TF. Juga produk-produk yang seperti Belevi, saya ikut makan jadi Belevi. Saya lebih sehat gitu. Jadi saya kan kalau bekerja waktu lebaran misalkan pembantu pulang, saya tetap bisa kerja seperti biasa. Saya nggak merasa capek gitu. Setelah makan Belevi. Juga akhirnya dengar-dengar ya Ibu Seren ini sudah dibilang selain transfer faktor dewa, Ibu Seren ini dibilang dewa juga. Ya. Betul, ada cerita gitu Bu ya. Coba Ibu ceritain deh. Saya bilang ya. transfer faktor itu obat dewa. Oh, dewa jadinya. Jadi saya suka nolong orang itu kalau sakit, wah kasih nih transfer faktor. Ada teman saya terus sembuh. Saya bilang, waduh ini dewa penolong saya nih, saya dibilang dewa penolong karena TF tanpa faktor sembuh. Tapi pengalaman saya sih yang saya kasih ya coba banyak kan sembuh sih. Bu jadi terus berbicara jadinya ya, mengenai transfer faktor ya. Jadi Ibu Selen ya. Apa susah-susah jadi orang kena bukti suami saya lihat sendiri, saya nggak pakai komus. Iya, jadi bukti ya. langsung suaminya Ya. Ibu Selen kan ya. Banyak yang yang mengalami percaya. miracle itu orang Tapi jadi percaya ya. ternyata mereka Kalau juga nggak salah ada pakai tukang daging itu, Ibu cerita lagi deh Bu. Oh. Iya ada tukang daging itu saya dengar cerita juga tuh. Itu bagaimana Bu? Silakan Ibu cerita Bu. Iya, Ah. dia itu kan tadi nggak percaya suami Iya. saya. Iya. Dia lihat suami saya tengok ini, dia pikir bakal lewat kan. Waktu masih sakit itu ya. Seminggu udah nggak. Sampai dia pernah minta maaf, soalnya saya pikir nggak ada harapan hidup lagi. Iya. Tahu-tahu ketemu di pasar, sampai kaget dia. Itu ya jadinya ya. Kaget, orang dia lihat. Pasti kaget lah Bu. Orang waktu dia lihat udah sekarat istilahnya, kalau dia bilang kan dalam pikirannya dia kan ini nggak lama lagi nih. Lebih baik saya minta maaf kan, gitu loh ya. Emang waktu di rumah sakit suster juga bilang, Gitu ya. "Wah, ini udah sekarat." Waduh luar biasa ya. Saya pikir ya waktu mau pulang suami saya pikir ya udah dirawat di rumah aja, Iya. nyari tidur begitu, pakai suster aja 2 dia rawatin. Tapi Saya nggak pikir suami saya bisa jalan. Tapi harapan itu kan masih ada kan. Jadi Ibu Selen waktu bawa pulang ada harapan nggak bahwa Waktu suami itu saya saya nanti bisa sembuh? Nggak pikir. Oh, Orang jadi dokter udah bilang nggak sudah mungkin. hopeless juga sebenarnya ya? Udah dokter bilang, aduh udah maksimal, udah nggak bisa lagi. Dokter aja udah angkat tangan. Udah nggak ya? ada kemajuannya Udah lagi. istilahnya udah hands up ya. Udah begitu aja bawa pulang aja. Ini udah maksimal. Saya juga dalam hati saya udah nggak berpikir dia bisa jalan. Bisa naik sepeda, yuk saya nggak lihat naik sepeda. Tahu-tahu dibilang sama orang, waduh udah naik sepeda tuh suaminya. Iya luar biasa Oh, ya. anak-anak saya bilang, papa udah naik sepeda loh mah. Jadi saya juga kaget. Iya. Saya aja kaget kok. Ya kan? Ya. Oke. Ibu Selen terima kasih sekali sharingnya ya.
berbaginya ya. Jadi kami ya itulah luar biasa sekali dari miracle bisa terjadi ya dengan transfer factor. Jadi tentunya tidak usah ragu lagi ya, apapun ya sakitnya ya, walaupun sudah hopeless, tidak ada harapan, ternyata masih ada miracle yang terjadi ya. Itulah, jangan pernah kita ragu ya untuk terus bercerita ya, karena kita akan jumpa miracle selanjutnya selain yang diceritakan oleh Ibu Selen. Itulah Bapak Ibu, kita telah mendengar sharing yang luar biasa dari Ibu Selen Jong mengenai kehebatan dari miracle molekul transfer factor Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu selain mau mencicipi combro dari Ibu Selen, Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi dengan Ibu Selen di nomor 0816 1182 695. Sekali lagi saya ulang, ini nomor teleponnya Ibu Selen Jong ya. 0816 1182 695. Atau Bapak Ibu mau langsung berkonsultasi dengan saya Dr. Yohanes Tanjung, silakan hubungi saya di 0813 9999 164. Sekali lagi saya ulang nomor handphone saya. 0813 89999 164. Hubungi kami segera dan transfer factor solusinya.